Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian ke bagian yang kedua, yaitu tentang analyzing data. Oke, menganalisis data kualitatif itu lebih sulit ya, lebih menantang karena tidak seperti menganalisis data kuantitatif. Kalau data kuantitatif, angka bentuknya kita bisa hitung, kita bisa rata-rata, kita bisa buat simulasi, kita bisa lakukan analisis statistik, regresi, dan lain-lain. Tapi gimana dengan kualitatif itu? Misalnya Anda dapat transkrip interview atau Anda dapat transkrip hasil dari focus group discussion, panjangnya sampai 25 halaman. Gimana coba cara menganalisisnya? Atau Anda dapat 150 survei, tapi pertanyaannya semuanya adalah open-ended. Seperti kalau Anda mengisi kuesioner di akhir semester, itu kan ada beberapa pertanyaan yang sifatnya open-ended. Terus kemudian ada 150 responden, dan masing-masing survei atau masing-masing pertanyaan itu ada masing-masing survei itu ada banyak pertanyaan, sehingga menganalisisnya mungkin agak cukup kompleks. Tapi secara umum nanti di dalam proses analisis ini aku akan berusaha untuk menggali tema-tema yang ada di dalamnya, lalu kita berusaha mengidentifikasi hal-hal yang sifatnya objektif dan interpretasi yang beragam. Oke. Beberapa hal umum yang biasa kita lakukan di dalam data analisis itu ada, misalnya yang pertama adalah coding, atau kita mengembangkan atau menyusun kode sesuai dengan apa yang akan kita analisis. Nanti kita coba akan lihat beberapa contohnya. Lalu kita lakukan refleksi, jadi setelah kita baca, kita lihat, kita analisis, nanti kemudian kita pikirkan kembali, kita refleksikan lagi, kita pikirkan dibayangkan dengan kondisi yang ada dengan fenomena, kemudian dipikirkan, dikaitkan dengan teori dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dengan pattern identification, kita mengidentifikasi pola-pola atau tema yang ada di dalam data yang kita peroleh. Lalu yang berikutnya kita nanti akan lakukan representation atau menggambarkannya, menuangkannya dalam bentuk tabel, dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk narasi kalimat. Lalu yang terakhir kita lakukan generalisasi atau theorizing. Ingat bahwa di sini kita berusaha untuk melakukan generalisasi terhadap teori, bukan terhadap fenomena. Dan dari apa yang kita teliti, apa yang kita kaji, nanti kita lihat apakah konsisten dengan tema dengan teori yang ada atau berbeda. Kalau berbeda di sebelah mana dan lain sebagainya, nanti kita diskusikan di sana. Oke, data analisis untuk pendekatan yang sifatnya kualitatif itu cenderung agak kacau ya, dalam artian tidak selalu serta-merta berurutan dari yang paling bawah, kemudian collecting data, preparing data, kemudian reading data, kemudian coding, dan seterusnya. Tapi ada beberapa hal yang sifatnya interaktif, ada beberapa hal yang sifatnya juga bisa dilakukan secara simultan atau bersamaan. Nah, kadangkala kita sudah melakukan proses ini, tapi setelah sampai di akhir, misalnya sudah ketemu temanya, sudah ketemu tabel yang berisi dengan coding yang sudah kita lakukan, kadang-kadang kita perlu mengulang kembali untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang tertinggal. Jadi prosesnya tidak selalu linear, tidak selalu berurutan, dan kadang-kadang bisa jadi cukup messy ya, cukup sulit untuk dipahami. Ini tadi yang saya singgung di slide sebelumnya, bahwa menganalisis data yang banyak itu intinya adalah kita berusaha untuk melakukan reduksi data. Jadi misalnya dari 150 responden yang mengisi kuesioner open-ended, atau dari 50
25 halaman transkrip interview atau FGD, terus kemudian data yang banyak itu yang berhalaman-halaman itu, terus kemudian nanti kita bagi ke dalam segmen atau kelompok yang berbeda-beda. Kemudian kita identifikasi berdasarkan coding yang kita lakukan. Mungkin di awal kita ketemu 30-40 kode, terus kemudian coding itu nanti kita periksa kembali, mungkin ada yang overlap atau ada yang redundant, nggak perlu gitu, sehingga bisa kita ringkas menjadi 20-an mungkin. Kemudian dari 20-an itu kita kelompokkan ke dalam beberapa tema, biasanya 5-7 tema yang ada. Nah, kode itu bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan aktor atau manusia. Kita bisa juga gunakan untuk mendeskripsikan event, kejadian, aktivitas, proses. Dan kita harus memanfaatkan coding itu untuk mendeskripsikan segala sesuatunya dengan sangat detail. Nah, coding itu juga bisa bersifat induktif. Jadi kita mulai dari nol, kita lihat data yang ada, kita analisis satu-satu, lalu kemudian kita kita buat atau kita susun kode-kodenya dari sana. Atau kita bisa mendefinisikan atau merumuskan kode sebelumnya, lalu setelah itu kita dari kode yang tadi sudah ada, sudah kita miliki, kita bisa manfaatkan itu untuk menganalisis teks atau data kualitatif yang kita punya. Selanjutnya, setelah pengumpulan data selesai, maka hal yang perlu dilakukan adalah organizing data atau mengumpulkan data. Di sini kita berusaha untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa tema yang relevan, kemudian berusaha untuk making sense of the data, merasionalisasikan data, kemudian dari data yang begitu banyak kita coba kelompokkan ke dalam kelompok atau kategori yang lebih spesifik. Kemudian nanti juga kita bisa kelompokkan mana data yang diperoleh dari interview, mana data yang diperoleh dari observasi, mana data yang diperoleh dari FGD misalnya, atau dari dokumen analisis dan lain-lain. Selanjutnya, data yang sudah kita kumpulkan bisa kita eksplorasi. Dari situ kita baca satu persatu, kita periksa, kita coba pahami, kita pastikan bahwa informasi yang kita miliki memang betul-betul lengkap sebelum nanti kita melakukan analisis, sebelum nanti kita lakukan coding. Data exploration ini juga bermanfaat untuk membantu kita memberikan general sense of the data, jadi gambaran umum data itu seperti apa. Sebelum nanti kita analisis lebih lanjut, sebelum nanti kita buat coding yang lebih spesifik. Kemudian kita juga bisa membuat semacam memo atau catatan, jadi kita baca terus kemudian kita buat catatan kecil atau notes kecil, komentar singkat tentang general sense of the data, gambaran umum data yang Anda baca ini, untuk kemudian nanti kita analisis lebih lanjut di tahap berikutnya. Oke, asumsikan kita sudah eksplorasi semuanya, kita sudah organize semuanya, sudah kita kelompokkan, kita juga sudah pastikan datanya lengkap, kemudian kita sudah memastikan bahwa data itu sudah sesuai dengan harapan kita juga sudah membaca dengan detail sehingga punya gambaran umum. Maka yang selanjutnya kita harus lakukan adalah kualitatif coding, melakukan coding. Jadi coding di sini bukan coding dalam konteks pemrograman, melainkan coding untuk mereduksi data, mengurangi data ke dalam tema-tema yang lebih spesifik supaya nanti bisa lebih manageable, lebih mudah untuk kita olah. Nah, proses ini juga bisa berguna bagi kita untuk melihat relationship data yang ada antara kategori dengan pola, dengan tema, dengan dengan kode yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita bisa memanfaatkan ini untuk melihat bagaimana pola yang terjadi, dinamika yang ada, proses-proses yang melibatkan anggota di dalam organisasi misalnya.
Lalu kita bisa lakukan secara manual. Misalnya kita buat coretan-coretan, atau kita bisa gunakan paperclip, atau kita bisa gunakan post-it, atau kita bisa coret-coret menggunakan stabilo atau dengan spidol. Kita beri tanda, nomor, atau garis bawah, dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa lakukan ini dengan menggunakan bantuan software. Nanti akan kita bahas di bagian belakang. Nah, setelah coding tadi dilakukan, selanjutnya kita perlu mendefinisikan dalam bentuk tema atau kategori. Jadi setelah Anda membaca dan membaca lagi data yang Anda peroleh, Anda akan ketemu nih beberapa kode-kodenya. Kemudian dari sekian banyak kode itu nanti Anda bisa kelompokkan ke dalam tema atau kategori tertentu kalau di antara kode-kode tersebut memiliki kesamaan atau kemiripan. Kemudian dari kode tadi kita bisa perbaiki, kita bisa ringkas, kadang kita bisa gabung, kita merger, atau kadang-kadang mungkin kodenya tidak relevan atau bisa kita hapus karena overlap atau redundant dengan yang lain dan seterusnya. Selanjutnya, coding tadi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail, yang lebih menyeluruh. Kemudian dari sini kita tidak hanya sekedar membaca ya, tapi coba untuk berusaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam, lebih spesifik. Misalnya kalau kita menganalisis hasil interview, maka kita coba untuk lebih kritis apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh responden kita ini. Responden kita ini sebetulnya ngomongin tentang apa misalnya. Lalu dari situ kita tadi bisa kelompokkan, bisa menggunakan garis bawah, kita beri tanda kurung, kita beri warna, kita pakai post-it, kita pakai apapun itu yang bisa membantu kita untuk mengidentifikasi bahwa kalimat atau kata atau frase semacam ini kodenya ini. Kalimat atau frase semacam ini kodenya ini. Begitu seterusnya sampai semua teks itu bisa Anda baca, dan semua teks yang relevan, yang penting itu bisa diwakili oleh kode-kode tertentu. Kemudian ini proses yang tidak mudah dan tidak sebentar, karena tadi tidak hanya sekali, kadang Anda harus kembali lagi membaca, kadang-kadang tadi Anda sudah tandai bahwa kalimat ini kodenya A, tapi setelah Anda baca ulang, ternyata kalimat ini harusnya kodenya B atau C misalnya. Jadi ini bukan proses yang mudah, ini proses yang memakan waktu, dan ini sifatnya tadi tidak linear. Kita harus mengulang kembali sampai kita bisa mendapatkan kode yang tepat. Kemudian dari kode tadi kita berusaha kelompokkan sampai kita ketemu 5-7 tema atau kategori umum. Nah, tema itu penting teman-teman sekalian, karena tema itu menggambarkan kejadian apa yang terus-menerus keluar, terus-menerus mengemuka. Kemudian tema itu juga menggambarkan frase-frase atau istilah-istilah atau isu-isu yang penting yang muncul dari fenomena yang Anda teliti. Tema itu bisa kita kelompokkan, ada tema yang sifatnya ordinary atau yang ya sesuai dengan prediksi Anda misalnya, atau sesuai dengan tadi bacaan awal Anda bahwa kalau konteksnya begini maka pasti temanya begini. Itu sifatnya ordinary. Tapi tema juga bisa unexpected, jadi misalnya di situ Anda menemukan sesuatu yang tidak seperti yang Anda bayangkan sebelumnya, tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya, ada semacam surprising effect di situ. Itu adalah tema yang kategorinya unexpected. Lalu ada juga tema yang sifatnya hard to classify. Ada tema-tema yang tidak masuk kategori manapun, atau ada juga tema yang sifatnya hierarkis ya. Jadi ada tema besar, tema kecil, ada tema major, ada tema minor. Tema besar itu terdiri dari sekelompok tema kecil, atau tema major itu di dalamnya ada tema-tema minor. Nah, proses pengelompokan ini, kategorisasi ini yang membutuhkan pengulangan, iterasi dan seterusnya yang tidak sebentar.
Nah, setelah itu yang perlu Anda lakukan, kalau sudah ketemu temanya, kategorinya, maka Anda harus membuat semacam summary atau ringkasan untuk menjelaskan atau menceritakan dari tema-tema yang tadi sudah Anda peroleh. Tema itu bercerita tentang apa, gagasan umumnya seperti apa, terus kemudian keterkaitannya gimana, urutannya seperti apa, sintesisnya, intinya apa yang ingin disampaikan dari data itu seperti apa. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Summary itu nanti bisa bersifat narasi, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk diagram atau juga tabel. Ini adalah salah satu contoh, misalnya pertanyaan penelitiannya adalah why do students have problems with critical thinking. Kemudian dari situ kita buat semacam pertanyaan penelitian, pertanyaan interview yang lebih spesifik untuk kita tanyakan kepada student. Kemudian setelah kita dapat transkripnya, kita analisis, kita kategorikan, maka kita akan ketemu kode-kodenya yang kemudian nanti kita reduksi, kita singkat lagi. Nah, dari proses reduksi itu kita ketemu beberapa tema umum 5-7, tapi seperti yang tadi sudah disinggung di slide sebelumnya, ada tema yang sifatnya ordinary, ada tema yang sifatnya unexpected, ada tema yang mungkin difficult to classify, dan ada tema yang major maupun tema yang minor. Contohnya misalnya di sini tema majornya adalah reading challenge. Nah, tema minornya atau bagian dari reading challenge itu adalah time constraint karena nggak ada waktu. Atau major theme-nya adalah need authentic learning experience, tapi di bawahnya juga ada tema minor yang menjadi bagian dari tema major tadi, yaitu greater immersion in reading. Ini adalah beberapa contoh bagaimana coding tadi bisa menghasilkan major theme dan minor theme. Kemudian setelah itu nanti kita bisa analisis, misalnya tadi Anda sudah melakukan interview terhadap teacher, kemudian Anda melakukan observasi terhadap student, kemudian Anda membuat kuesioner, mengirimkan kuesioner supaya diisi oleh student. Terus kemudian dari semua itu Anda collect datanya, kemudian Anda analisis, Anda sederhanakan, Anda lakukan coding yang banyak disederhanakan, diklasifikasikan, lalu ketemu dan bisa digambarkan dalam bentuk tabel semacam ini. Misalnya tadi untuk yang bagian teacher saja kita mendapatkan 3 major theme. Yang pertama adalah reading challenge, kemudian yang kedua need authentic learning experience, lalu yang terakhir adalah need to read newspaper. Kemudian dari observasi Anda juga bisa mendapatkan tema yang berbeda, misalnya unwilling to work in group, laziness and fatigue, dan tardiness. Lalu yang terakhir dari kuesioner Anda ketemu nih kode yang berbeda atau tema yang berbeda, misalnya adalah lack of group cohesion, kemudian request teachers assistant to frequently, dan yang terakhir adalah limited independent thinking. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran tema umumnya. Sebetulnya kenapa sih students itu mengalami masalah dengan critical thinking? Kemudian dari sini kita juga bisa mulai menulis, membuat summary, menarik kesimpulan atas fenomena yang terjadi. Selanjutnya dari tema-tema tadi kita bisa tuangkan dalam bentuk narasi, dalam bentuk kalimat, terus kemudian mungkin kita bisa cuplikkan atau kita comot kutipan-kutipan dari interview atau dari FGD atau dari dokumen yang kita analisis untuk menunjukkan atau memberikan validasi terhadap narasi atau kalimat atau summary yang sudah kita buat. Misalnya seperti ini tadi pertanyaannya adalah why do students have problem with critical thinking. Kemudian dari situ kita buat summary-nya. Yang pertama adalah reading challenge. Reading challenge itu ketika ditanyai tentang critical thinking, maka teacher menjawab bahwa student mengalami kesulitan reading challenge. Banyak students yang reading capacity-nya below their grade level karena limited vocabulary. Hal ini membuat students difficult untuk interpret atau untuk decipher the meaning of written work. Kemudian untuk menunjukkan atau memberikan validasi terhadap
narasi ini, maka Anda bisa kutipkan. Misalnya sebagai contoh, teacher yang pertama menegaskan students do not read on their own, hence they cannot think critically when given the opportunity. Atau kita bisa kutipkan kutipan atau pendapat teacher yang kedua atau teacher yang ketiga, they are unable to decipher the meaning of some key terms used in the question. Jadi tujuan kenapa kita harus mencantumkan ini adalah untuk memberikan validasi, memberikan penguatan, memberikan bukti, evidence bahwa kesimpulan yang kita tarik atau kita buat itu tidak ngawur, tidak asal-asalan, tetapi memang muncul dari data kualitatif yang tadi sudah kita analisis. Nah, ini adalah contoh lain, misalnya dalam dunia medis nih, kita meminta pendapat terkait dengan clinical rotation. Kemudian bagaimana hal itu bisa membantu seseorang untuk menjadi physician atau menjadi dokter atau tenaga medis misalnya. Kemudian kita menginterview 3 responden yang berbeda, masing-masing memberikan pendapatnya seperti dalam slide tersebut. Nah, dari slide tersebut kita bisa buat coding, kita bisa tandai. Di sini kita gunakan garis bawah, tapi Anda bisa gunakan tanda kurung, Anda bisa gunakan simbol, Anda bisa gunakan nomor, Anda bisa coret-coret pakai stabilo, Anda bisa tandai dengan post-it atau menggunakan software. Setelah itu nanti kita buat coding. Misalnya di sini kita bagi 3 tema yang berbeda. Yang pertama adalah kurikulum, kemudian yang kedua education experience, kemudian yang ketiga adalah outcome. Masing-masing itu ada temanya. Curriculum themes itu CTM kodenya. Education experience itu ada EI, ada EP, ada EV, dan ada EA. Masing-masing poin ini nanti kita tandai mana yang EP, mana yang EV, mana yang EA, mana yang CTM. Kemudian terkait dengan outcomes ada OCC, OCP, OLA, OSE, dan seterusnya. Jadi di sini juga sama mana yang OCP, OSE, OLA, dan seterusnya. Coding ini bebas sebetulnya, tidak ada aturan yang pasti, dalam artian Anda boleh menggunakan singkatan, Anda boleh menggunakan angka, Anda boleh pakai huruf, dan seterusnya. Bebas saja, yang penting buat supaya kodifikasinya itu memudahkan Anda, bukan malah menyulitkan. Nah, dari coding tadi, dari yang sudah dilakukan ini, kemudian kita bisa buat kesimpulan. Bedanya kalau di cerita sebelumnya atau di contoh sebelumnya, kesimpulan itu disusun dalam bentuk narasi, dalam bentuk paragraf. Kalau dalam hal ini, kesimpulannya itu dibuat dalam bentuk figur atau dalam bentuk gambar, bagan, diagram. Jadi ada kurikulum dibagi dalam 3 level. Di sini ada kurikulum, ada experience, dan ada outcome. Kurikulum itu adalah kemampuan physician atau tenaga medis dalam menangani sebuah penyakit. Hal itu dipengaruhi oleh experience, pengalaman. Ada 3, yaitu independence, quick pace, dan patient volume. Kemudian dari 3 hal itu nanti akan mempengaruhi outcome atau hasil atau luaran yang terjadi. Misalnya tenaga medisnya punya skill yang bagus, punya confidence, kepercayaan diri, dan lebih fokus dalam melakukan tindakan operasi misalnya. Dan itu semua dipengaruhi oleh independence, quick pace, dan patient volume. Dalam hal ini, figur atau gambar atau diagram memberikan kita informasi yang lebih jelas, lebih ringkas tanpa perlu menggunakan narasi atau kalimat yang panjang. Tapi untuk tesis, saya sarankan Anda menggunakan keduanya. Jadi Anda buat diagram atau tabel atau grafik atau bagan semacam ini, tapi di sisi lain Anda juga harus bisa menyusunnya dalam bentuk kalimat atau narasi yang jelas. Kemudian dalam proses ini juga sama seperti tadi pada saat kita melakukan coding, jadi sifatnya iteratif, berulang-ulang, bolak-balik, kadang-kadang tidak sekali jadi, tidak linear, tidak
A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang Anda lakukan coding, terus kemudian Anda terjemahkan representation dalam bentuk tabel, dalam bentuk narasi, terus kemudian Anda buat kesimpulan, tapi kemudian Anda harus membaca ulang, ternyata hasilnya berbeda, sehingga tabelnya harus diubah, narasinya harus diubah, kesimpulannya juga berubah, dan seterusnya. Ini adalah proses yang berulang-ulang, iteratif, dan tidak linear, dan ini lazim, ini lumrah terjadi di metode atau data yang sifatnya kualitatif. Ini juga yang menjelaskan bahwa tidak selalu kualitatif itu lebih mudah daripada kuantitatif, karena bisa jadi jauh lebih kompleks, lebih rumit, dan menghabiskan lebih banyak waktu. Apalagi kalau datanya sangat banyak. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita merepresentasikan, menyajikan temuannya. Kita bisa pakai tabel, baik itu yang sifatnya comparison, komparatif, atau deskriptif. Kita juga bisa pakai hierarchical tree, jadi semacam urutan hierarkis, bagan hierarkis, seperti diagram pohon begitu. Kita juga bisa pakai diagram, seperti yang contoh sebelumnya tadi, atau menggunakan gambar. Kemudian nanti kita bisa menyajikannya dengan perspektif yang berbeda untuk masing-masing tema. Kita juga bisa menggunakan metafora, kita bisa gunakan analogi, kita harus mencantumkan kutipan-kutipan yang relevan, yang penting. Kemudian kalau ada tension atau contradiction, perbedaan kontradiksi yang ada di situ bisa ditampilkan. Kemudian juga jangan lupa bahwa ini sifatnya harus deskriptif dan detail. Jadi kejadiannya harus benar-benar ditampilkan dengan komplit sehingga pembaca itu merasakan seperti nyebur langsung ke dalam fenomena yang kita teliti. Kemudian pada saat kita melakukan interpretasi harus diperhatikan bahwa kita tidak netral, karena ada interaksi antara responden dengan peneliti. Kemudian di dalamnya ada proses reflektif, memikirkan ulang, memikirkan kembali data dengan teori, dengan pengalaman, dan seterusnya. Kemudian kadang-kadang kita juga akan melakukan komparasi dan contrasting. Ingat dulu pada saat kita membahas tentang critical thinking, ada comparison melihat persamaan, ada contrasting melihat perbedaannya dari masing-masing perspektif yang berbeda. Kemudian kita harus mencantumkan keterbatasan penelitian. Ini bukan kelemahan, tetapi ini justru menjadi audit trail, jejak yang bagus untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas. Dan terakhir kita harus memberikan saran untuk peneliti selanjutnya. Nah, yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, bagaimana caranya untuk meningkatkan validitas di penelitian ini. Yang pertama, Anda harus menjelaskan prosedur dengan detail, atau istilahnya audit trail. Dan ada baiknya Anda minta orang lain, teman Anda misalnya, atau peneliti yang lain untuk mengaudit, mengulang kembali jejak yang sudah Anda lakukan, apakah hasilnya sama atau berbeda. Lalu bisa juga dengan melakukan member checking. Jadi setelah kita lakukan interview, misalnya transkripnya, kemudian kita bisa konfirmasikan kepada yang bersangkutan, apa benar tadi yang Anda sampaikan itu seperti ini, dan lain sebagainya untuk konfirmasi. Lalu yang ketiga, triangulasi, kemarin juga sudah disinggung. Triangulasi ini kita membandingkan beberapa bukti yang berbeda, data yang berbeda, perspektif yang berbeda, supaya gambaran yang kita peroleh lebih lengkap. Jadi kita bisa dapat gajah yang utuh, tidak hanya badannya saja, tidak hanya kakinya saja, atau gadingnya saja, tapi seekor gajah yang secara keseluruhan. Kemudian kita juga perlu membandingkan atau mengulang analisis sampai terjadi saturasi, sampai terjadi kejenuhan. Lalu ada kalanya kita bisa menggunakan pihak eksternal untuk memastikan bahwa studi yang kita lakukan ini baik. Jadi ini semacam mirip seperti tadi peer review, untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar dan divalidasi oleh pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan peneliti. Selanjutnya, ini adalah beberapa problem yang terjadi kalau di dalam kualitatif study, kualitatif analisis itu biasanya kita terjebak pada data yang begitu banyak. Kemudian waktunya terbatas untuk melakukan pemrosesan dan coding.
Sehingga kita harus berhati-hati pada saat melakukan sampling, mana yang akan dianalisis, mana yang tidak. Kemudian bagaimana kita melakukan generalisasi, tadi generalisasi terhadap teori ya, bukan terhadap fenomena, bukan terhadap objek yang lain. Kemudian bagaimana cara kita menghindari bias, kemudian memastikan bahwa temuan kita itu beneran kredibel, integritas dan kualitasnya tinggi. Kemudian bagaimana nanti temuan itu bisa bermanfaat untuk tindakan selanjutnya, misalnya untuk pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh coding yang dilakukan secara manual. Di sebelah kiri Anda bisa lihat kita lakukan dicetak dulu semuanya transkripnya, terus kemudian kita gunakan stabilo, kita tandai dengan warna yang berbeda, kemudian kita bisa beri post-it dengan warna yang macam-macam untuk mengindikasikan coding yang berbeda. Lalu di contoh lain kita juga bisa berikan tanda dengan huruf, dengan inisial, dengan kode tertentu untuk menandai bahwa kalimat ini maksudnya ini, kalimat ini masuk kodenya ini, kalimat ini masuk kodenya itu, dan lain-lain. Kita juga bisa lakukan ini dengan menggunakan software, misalnya dalam contoh ini adalah menggunakan Microsoft Word. Kita berikan highlight, terus kemudian di sebelah kanan kita bisa tambahkan keterangan atau box terkait dengan kode yang kita gunakan. Atau kita juga bisa menggunakan Microsoft Excel misalnya. Kita buat kodenya di sebelah kiri, kemudian temanya, respondennya siapa yang mengatakan, kapan itu dilakukan, disampaikan, terus kemudian ada di halaman berapa, buktinya, terus quote-nya atau kutipan wawancaranya seperti apa, dicantumkan dalam format tabel. Lalu kita juga bisa gunakan software, ini adalah NVivo. Jadi di sini kita analisis sebuah peristiwa, sebuah gambar. Di NVivo ini kita bisa analisis juga video misalnya. Jadi di menit kesekian atau ke detik kesekian itu terlihat bahwa ada gambar kendaraan lewat, kemudian ada ekspresi pengendaranya, kemudian terlihat pengemudinya itu menunjukkan ketakutan atau kekhawatiran dan lain sebagainya. Semuanya bisa dianalisis dengan menggunakan software. Lalu yang berikutnya software yang juga terkenal namanya Atlas.t. Ini kalau tadi menganalisis video, kalau di sini menganalisis gambar dan koordinat. Di sini kita bisa melakukan pemetaan misalnya di tempat A, tempat B, dan tempat C. Masing-masing kita bisa periksa koordinatnya, lalu kemudian kita lihat kondisinya, kita bandingkan antar masing-masing koordinat dan lain sebagainya untuk bisa mendapatkan kesimpulan seperti apa yang kita harapkan. Ini beberapa perbandingan hasil, ada banyak ya tadi dari Atlas, ada NVivo, ada Maxda, ada QDE Miner, kemudian ada Qualrus dan lain-lain. Tapi sebagian besar setahu saya berbayar, saya belum ketemu software yang untuk kualitatif data analisis yang benar-benar gratis. Tidak seperti pada saat kemarin kita melakukan literatur review ya, kita bisa pakai Mendeley atau Zotero yang benar-benar gratis. Kalau di sini sebagian besar atau bahkan mungkin semuanya berbayar. Kemudian itu adalah beberapa ciri atau karakternya, misalnya bagaimana mereka menganalisis teksnya, apakah bisa kita masukkan video atau gambar, apakah kita bisa melakukan coding terhadap gambar dan video dan seterusnya. Anda bisa lihat di situ. Kemudian ini beberapa referensi yang penting, misalnya untuk qualitative research itu bukunya Denzin dan Lincoln, ini sangat disarankan untuk dibaca. Kemudian kalau Anda menggunakan grounded theory, maka bukunya Anselm Strauss dan Juliet Corbin ini penting sekali untuk dibaca. Lalu khusus untuk analisis tadi tentang bagaimana kita melakukan coding, bagaimana kita melakukan reduksi data, kemudian bagaimana kita melakukan tematik analisis, pengelompokan berdasar tema dan kategori, itu bukunya Matthew Miles dan Michael Huberman. Ini sangat disarankan untuk dibaca karena cukup jelas dan cukup gamblang diceritakan di situ. Lalu terakhir adalah untuk aktivitas individu Anda.
Untuk latihan melakukan coding, saya minta Anda untuk mencari artikel pendek saja dari internet, dari The Economist atau dari Newsweek atau dari Detik atau dari apapun. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, tapi pastikan temanya relevan dengan penelitian Anda. Kalau misalnya Anda menganalisis tentang strategic management, tentang merger dan akuisisi misalnya, ya Anda cari berita yang berhubungan dengan merger dan akuisisi misalnya. Kemudian kalau kemarin contohnya Anda menganalisis dampak fintech terhadap bank konvensional, ya Anda cari artikel yang berhubungan dengan itu. Kemudian artikel itu satu saja artikelnya, tidak usah panjang-panjang, tujuannya hanya untuk latihan, bukan untuk penelitian beneran. Tapi dari latihan ini, dari artikel ini, silakan Anda highlight, Anda tandai, boleh menggunakan Microsoft Word, boleh Anda lakukan secara manual, terus nanti Anda bisa potret. Kemudian dari situ Anda buat codingnya, Anda kembangkan sendiri kodenya, terus Anda masukkan, kategorikan dalam bentuk tabel. Lalu setelah tabelnya jadi, Anda buat summary-nya, Anda ceritakan satu dalam bentuk narasi tadi seperti dalam contoh, lalu yang kedua dalam bentuk ilustrasi, bisa dalam bentuk diagram, dalam bentuk figur atau bagan atau yang lainnya untuk menceritakan tema itu. Jadi ini sederhana saja, silahkan Anda buat dan nanti boleh dikirimkan ke saya by email minggu depan. Oke, sementara mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga paparan ini, uraian ini bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan tinggalkan komentar saja di bawah, lalu insya Allah nanti akan saya bahas dan saya jawab di situ. Sehat-sehat selalu, stay healthy, stay safe, tetap semangat dalam belajar dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.